Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dan teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi fungsi dan lembaga pendidikan. Fungsi pendidikan secara umum yaitu menjaga dan melestarikan kebiasaan yang eksis dan berlaku dalam masyarakat. 2. Menanam bakat yang dibutuhkan saat harus berpartisipasi dalam asas demokrasi. 3. Mewariskan budaya dari generasi ke generasi berikutnya. 4. Membentuk sekaligus mengembangkan skill individu sehingga mampu mencapai apa yang dicita-citakan dan memberikan kontribusi kepada publik. 5. Menciptakan individu yang dewasa, mandiri, dan bisa mencari nafkah sendiri. 6. Siswa memahami dan mampu menempatkan diri dalam pergaulan sosial. 7. Menciptakan integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 8. Belajar mengenai toleransi. 9. Membentuk watak, membangun kepribadian, serta mengembangkan potensi dan skill sehingga pelajar dapat menjadi individu yang bermartabat. Dalam fungsi pendidikan tersebut, tentunya ada lembaga pendidikan yang berperan penting dalam pendidikan. Apa itu lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan adalah tempat terjadinya pendidikan untuk mengubah sikap dan tingkah laku, mengembangkan potensi diri, dan mengasah keterampilan melalui proses pendidikan. Serta, peserta didik bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan budaya maupun dari nilai dan norma. Proses pendidikan ini dapat terjadi melalui interaksi sosial dan pengaruh lingkungan, terutama dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Selanjutnya, ada fungsi lembaga pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah aktivitas tidak lepas dari fungsi utamanya, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, kepribadian, serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan, ataupun dengan kata lain, memanusiakan manusia agar manusia menjadi manusia yang benar, sesuai dengan norma yang dijadikan landasan dalam kehidupannya. Selanjutnya, ada peran lembaga pendidikan. Tanggung jawab pendidikan diselenggarakan dengan kewajiban mendidik. Secara umum, pendidik ialah membantu anak didik di dalam perkembangan dari daya-dayanya di dalam penetapan nilai-nilai. Bantuan atau bimbingan itu dilakukan dalam pergaulan antara pendidik dan anak didik dalam situasi pendidikan yang terdapat dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, maupun di masyarakat. Berdasarkan kenyataan dan peranan ketiga lembaga ini, Ki Hajar Dewantara menganggap ketiga lembaga pendidikan tersebut sebagai tri-pusat pendidikan, yang berarti 3 pusat pendidikan yang secara bertahap dan terpadu mengemban suatu tanggung jawab pendidikan bagi generasi mudanya. Adapun beberapa peran lembaga pendidikan, yakni lembaga pendidikan di keluarga, lembaga pendidikan di sekolah, dan yang terakhir, lembaga pendidikan di masyarakat. Yang pertama, ada lembaga pendidikan di keluarga. Dalam menjalankan tugas mendidik, orang tua membimbing anak sebagai manusia yang belum sempurna sebagai perkembangannya, dipengaruhi dan diarahkan oleh orang tua untuk mencapai kedewasaan. Kedewasaan yang dimaksud itu dalam artian keseluruhan, yakni dewasa secara jasmani maupun rohani. Adapun tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak-anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pendamping hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain. Adapun dasar-dasar tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Yang pertama, adanya motivasi ataupun dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dengan anak. Yang kedua, pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi nilai-nilai spiritual. 3. Adanya tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Lembaga pendidikan yang kedua yaitu lembaga pendidikan sekolah. Pada dasarnya, pendidikan sekolah merupakan bagian dari pendidikan keluarga yang sekaligus juga merupakan lanjutan dari pendidikan keluarga. Yang dimaksud dengan pendidikan di sini adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Bisa dimulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
Adapun sifat-sifat lembaga pendidikan sekolah, yaitu yang pertama, tumbuh sesudah keluarga atau pendidikan kedua. Yang kedua, lembaga pendidikan formal. Yang ketiga, lembaga pendidikan yang tidak bersifat kodrati. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Fungsi dan peranan sekolah. Menurut pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Nah, jadi peranan sekolah sebagai lembaga yang membentuk lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas untuk mendidik dan mengajar. Jelasnya, dapat dikatakan bahwa sebagian besar pembentukan kecerdasan atau pengertian, sikap, dan minat merupakan bagian dari pembentukan kepribadian yang dilaksanakan oleh sekolah. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya dan besar pengaruh dari sekolah. Selanjutnya, ada lembaga pendidikan di masyarakat. Kelakuan manusia pada hakikatnya hampir seluruhnya bersifat sosial, yakni dipelajari dalam interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain, baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, maupun tempat bekerja. Bahan pelajaran atau isi pendidikan oleh kelompok atau masyarakat maupun perseorangan. Jadi, dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Selanjutnya, tujuan lembaga pendidikan. Yang pertama, melaksanakan kegiatan belajar mengajar terhadap peserta didik, baik di keluarga, sekolah, maupun lingkungannya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan serta kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, memberikan bimbingan konseling terhadap peserta didik. Yang keempat, membina kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua dan juga masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga pendidikan. Yang pertama, lembaga formal. Yang kedua, lembaga informal. Yang ketiga, lembaga non-formal. Yang pertama, lembaga formal. Lembaga formal merupakan jenis lembaga yang memberikan pendidikan secara terstruktur serta berjenjang kepada para pendidiknya. Pada pelaksanaannya, lembaga tersebut memberlakukan syarat-syarat khusus sesuai dengan ketetapan dari pemerintah. Contoh dari lembaga formal, yang pertama, tingkat sekolah dasar atau SD, yang kedua, tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, yang ketiga, tingkat sekolah menengah atas atau SMA, yang keempat, tingkat perguruan tinggi. Yang kedua, lembaga informal. Lembaga informal merupakan lembaga yang memberikan pendidikan di dalam keluarga, serta termasuk lingkungan utama dalam proses pembentukan dan pengembangan karakter seseorang. Contoh dari lembaga informal, yang pertama, pendidikan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan agama. Yang ketiga, pendidikan etika. Yang keempat, pendidikan moral. Yang kelima, pendidikan sopan santun. Selanjutnya, lembaga non-formal. Lembaga non-formal merupakan jenis lembaga yang memberikan pendidikan pada peserta didik di luar pendidikan formal, di mana tujuannya adalah
untuk mengganti, menambah, serta melengkapkan pendidikan formal. Contoh dari lembaga non-formal yaitu yang pertama, lembaga kursus dan pelatihan, yang kedua, majelis taklim, yang ketiga, kelompok belajar, yang keempat, sanggar, yang kelima, tempat pendidikan anak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.